Podcast Network Asia. Bosan tidak selamanya buruk. Bosan bisa membawa kita pada ide brilian. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau menjadi bosan bisa mengarahkan kamu kepada ide brilian. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Manoj Zamorodi yang berjudul How Boredom Can Lead to Your Most Brilliant Ideas dan diolah dari berbagai sumber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Selama ini kita percaya kalau melamun itu harus dihindari. Banyak buku pengembangan diri mengajarkan kita caranya untuk fokus. Ketika kita tidak berhasil mencapai hasil yang kita harapkan, kita merasa kalau kita kurang bekerja keras atau kurang fokus. Hal ini membuat kita punya pemikiran kalau fokus adalah hal baik, sedangkan melamun sebagai hal buruk. Kita menjadi merasa bersalah ketika menghabiskan banyak waktu tidak melakukan apa-apa. Tapi pola pikir ini secara fundamental bermasalah. Orang sukses tidak datang dengan sebuah ide cemerlang hanya ketika mereka fokus. Mereka bisa sukses karena mereka punya waktu untuk tidak berkonsentrasi dan melakukan banyak aktivitas lainnya seperti bermain golf. Dampaknya, mereka jadi bisa berpikir lebih kreatif. Mereka mengembangkan keahlian untuk berpikir inovatif dari sebuah masalah dengan menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Sebagai contoh, Dwight Eisenhower merupakan presiden yang paling sering bermain golf dalam sejarah Presiden Amerika Serikat. Namun di sisi lain, dia juga dianggap sebagai salah satu presiden terhebat. Manoj bercerita pengalamannya sendiri. Sebelum menjadi seorang ibu, dia merupakan seorang jurnalis yang meliput perang, kecelakaan, dan sebagainya. Namun ketika bayinya lahir, Manoj fokus mengurus buah hatinya. Perubahan hidup ini membuatnya bosan, hingga suatu hari ketika dia mendorong stroller, pikirannya mulai mengembara. Manoj mulai berkhayal apa yang akan dia lakukan setelah ini. Tentu saja tidak mungkin dong dirinya menjadi jurnalis lapangan dengan tugas yang berat, di sisi lain juga fokus mengurus bayinya. Di momen itu, dia punya ide yang kemudian menjadi karir impiannya, yaitu menjadi host dalam sebuah acara radio publik. Ini merupakan tanggung jawab yang besar. Bagaimana memastikan acaranya bisa sukses dan didengar banyak orang? Manoj mulai mencari inspirasi, tapi dia tidak bisa menghasilkan apapun. Hal ini membuat dirinya berpikir, kapan terakhir kali dia punya ide yang cemerlang? Momen itu adalah saat dia mendorong stroller di taman sambil pikirannya pergi mengembara. Manoj juga baru sadar selama ini hidupnya telah dipenuhi dengan waktu bermain handphone. Ketika menunggu kopinya dibuat, dia sibuk mengecek berita terhangat di hari itu, membalas pesan dengan cepat, dan sebagainya. Ponsel membuat dirinya tidak pernah bosan. Hal ini lalu membuat dirinya bertanya, apa yang terjadi ketika kita tidak pernah bosan? Menurut para ahli, ketika kita bosan, kita sedang mengaktifkan jaringan di otak yang disebut sebagai mode default. Ini adalah momen ketika kita berada dalam mode autopilot. Misalnya saat kita sedang berjalan ke kantor dan sebagainya. Otak kita tidak berpikir saat kita sedang menjalankan aktivitas yang otomatis itu. Tapi sebenarnya, di momen itulah otak kita sedang sibuk. Ketika kita sedang melamun, kita mulai masuk ke dalam alam bawah sadar yang memberikan ruang agar berbagai hal bisa terhubung satu sama lain. Ini adalah momen yang krusial. Di waktu inilah, kadang kita mendapat solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Namun ketika kita menggunakan handphone untuk selalu menarik perhatian kita kepada hal lain ketika bosan, kita tidak memberikan waktu bagi pikiran untuk mengembara. Ada fakta yang menarik. Setiap kali kita berusaha untuk multitasking alias mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan, sebenarnya kita tidak melakukan semua hal itu di waktu yang sama. Namun yang terjadi, otak kita berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dalam waktu yang cepat. Hasilnya, aktivitas ini menguras banyak energi.
10 tahun yang lalu, perhatian kita saat bekerja teralihkan setiap 3 menit sekali. Sekarang, perhatian kita terganggu setiap 45 detik sekali. Hal ini diperparah ketika orang tersebut sedang mengalami stres atau kurang tidur. Mereka akan lebih sering mengecek aplikasi yang ada di handphone mereka sebagai bentuk pengalihan. Ini adalah lingkaran kebiasaan yang berbahaya. Jadi, ketika kamu mengecek ponselmu lagi, ingatlah kalau keputusannya ada di kamu. Tentukan dulu apa yang kamu inginkan apabila membuka ponsel. Apabila untuk cek email, ya cek email saja, lalu selesai. Tapi ketika kamu memilih buka ponsel hanya untuk lari dari pekerjaan yang kamu lakukan sekarang, cobalah ambil waktu berhenti sejenak, lihat ke jendela, dan di momen itulah kamu sebenarnya berada dalam periode paling produktif. Ada 3 tips yang bisa kamu coba untuk berhenti fokus dan mengembangkan kreativitas. Pertama, diversifikasi fokusmu. Para ahli memberikan saran agar kamu membagi fokus ke berbagai aktivitas daripada hanya fokus di satu tugas terus-menerus. Untuk mendapatkan perspektif yang baru, kita perlu melepaskan diri dari pekerjaan tersebut. Kita bisa membagi fokus melalui 2 cara. Pekerjaan yang tidak perlu berpikir disebut sebagai mindless task atau merasakan berbagai pengalaman yang berbeda. Coba bagi waktu dengan memasukkan periode 15 menit aktivitas yang tidak butuh fokus secara mendalam. Misalnya mandi, berjalan cepat tanpa melihat ponsel, peregangan, dan sebagainya. Periode ini akan memberikan waktu bagi otakmu untuk kembali segar dan bisa lebih kreatif dalam menghubungkan berbagai ide. Kondisi ini tidak akan terwujud apabila kamu terlalu fokus di satu masalah terus-menerus. Alternatif kedua yaitu merasakan pengalaman yang baru. Sebagai contoh, mahasiswa yang menghabiskan 1 semester belajar di luar negeri, ternyata kreativitas mereka meningkat. Kenapa begitu? Pengalaman baru mendisrupsi cara hidup kita seperti biasa dan menunjukkan kita perspektif lain, sehingga kita menjadi lebih fleksibel dan kreatif. Kedua, luangkan waktu dalam keheningan. Hidup di era modern boleh dibilang sangat sibuk. Tidak hanya dari jadwal yang padat, ketika kita punya waktu luang, kita langsung buru-buru mengalihkan fokus kita ke ponsel untuk mengecek berita terbaru, media sosial, dan sebagainya. Cobalah untuk berhenti sejenak dan nikmati keheningan. Daripada sibuk melakukan sesuatu, cobalah untuk tidak melakukan apapun. Riset membuktikan ketika seorang berada dalam keheningan, hal ini membantu orang tersebut untuk mengakses kreativitas di dalam dirinya. Ada sebuah perumpamaan yang menarik. Ketika kamu berada terlalu dekat dengan lukisan, kamu tidak bisa menikmati lukisan itu sepenuhnya. Inilah yang harus kita sadari. Ketika kita terlalu sibuk dengan hidup yang kita jalani, kita lupa caranya untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ketiga, kembalikan kesenangan dalam hidup. Semakin kita dewasa, kita berpikir kalau kita tidak butuh main. Main hanya untuk anak-anak. Kita boleh dibilang satu-satunya mamalia yang tidak meluangkan waktu untuk bermain. Albert Einstein pernah berkata, untuk merangsang kreativitas, seseorang harus mengembangkan kecenderungan seperti anak-anak untuk bermain. Ini adalah sesuatu yang hilang ketika kita dewasa, bermain seperti anak-anak. Namun tenang saja, kita masih bisa menemukan hal itu kembali. Dalam sebuah studi, 35 responden dibagi menjadi 2 kelompok sebelum melakukan tugas kreativitas. Dalam satu kelompok, mereka disuruh membayangkan bahwa sekolah diliburkan dan menuliskan daftar hal apa saja yang akan mereka lakukan di hari itu. Di kelompok lain, peserta diberikan instruksi yang sama tetapi diminta untuk membayangkan kalau mereka berusia 7 tahun. Kelompok yang terakhir menjawab dengan contoh yang jauh lebih kreatif. Studi ini menunjukkan potensi kreatif kita tidak terkubur seperti apa yang kita pikirkan. Kamu hanya butuh imajinasi. Jangan merasa bersalah ketika tidak melakukan apa-apa. Mungkin saja ide brilian bisa muncul ketika kamu berada di momen tersebut. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.